Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan apapun yang menjadi kesulitan kalian bisa segera terselesaikan. Kali ini kita akan general reading lagi, dan dimana yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa terbolak-balik atau vice versa bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari saya, ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Tetap apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, semuanya kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Tema kali ini adalah yang terjerat cinta karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya. Nah, jadi siapakah dia yang terjerat cinta karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya? Ya, buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, personal reading, coaching, kalian bisa chat kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mulai. Ya, saya akan tarik energi dia terlebih dahulu. Siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Siapakah dia, seseorang yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya? Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, dia adalah seseorang yang entah siang atau malam selalu memikirkan kamu. Kenapa demikian? Karena dia sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur nyaman, sudah terlanjur terjerat cinta karena pesona kamu, ya. Di sini memang yang saya rasakan, dia ini pribadi seseorang yang dia sedikit pendiam, sedikit pemalu, dia orangnya nggak banyak bicara apabila kamu tidak membahas suatu hal gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh ya ini adalah karakter dia. Dia memang nggak bisa ya jadi tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak seolah pintar ngomong gitu ya, pandai berucap kata gitu ya. Bukan orang yang romantis juga, tetapi orang ini memiliki keinginan ya, niat tulus mencintai kamu apa adanya tanpa melihat latar belakang kamu sedikit pun. Di sini antara kamu dan dia sepertinya ya ada yang baru kenal sama dia, atau mungkin ada juga yang sudah menjalin hubungan bersama dia. Walaupun hubungan kalian memang masih belum berjalan cukup lama, tapi dia merasa nyaman saat ini ada di samping kamu. Karena dia bisa merasakan mana seseorang yang benar-benar tulus mencintai dia tanpa maksud dan tujuan tertentu, dan mana seseorang yang hanya ingin memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya dia. Karena memang yang saya rasakan, orang ini dulunya pernah menjalani hubungan, tetapi hubungannya gagal karena dia merasa pasangannya dulu tuh nggak tulus sama dia, hanya memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya saja. Dan saat dia mengenal kamu, bagi dia kamu sangat berbeda daripada seseorang yang mungkin dulunya pernah dia kenal. Karena memang secara garis besar ya, di antara kamu itu orangnya nggak setengah-setengah dalam mencintai ya. Kamu orangnya tulus, tapi terkadang kamu jadi korban rasa sakit hati ya sama masa lalu kamu. Dan bisa dibilang antara kamu dan dia ini memiliki masa lalu yang sama, memiliki kisah yang sama juga, sama-sama nggak bahagia di masa lalu, sehingga orang ini tuh kedepannya nggak mau menyakiti kamu, karena dia sudah paham betul bagaimana rasanya disakiti, dikhianati, dan dimanfaatkan. Maka dari itu, orang ini nggak ingin ya kedepannya memperlakukan seperti apa yang pernah dilakukan mantannya dulu, gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Queen, ya. Di sini ada kartu Queen of Wands. Jika dilihat dari energi kartunya, aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang saat ini singgah di hati kamu, ya. Dia bisa orang lama, bisa juga orang baru. Yang jelas, aku ngerasa bahwa saat ini dia bener-bener
merasa nyaman ada di samping kamu. Nggak cuma nyaman aja, tapi dia juga merasa bucin banget karena dia ngerasa bahwa pesona kamu mampu menjerat cintaku gitu ya, yang membuat aku jadi ingin lebih serius lagi kepada diri kamu. Kamu dan dia di sini tuh kayak ada perbedaan ya, bisa beda finansial gitu ya, atau mungkin bisa juga beda usia, beda status gitu ya. Sangat terasa energinya. Memang di sini dia bukan orang yang transparan dan terbuka, tetapi itu di awal. Saat kamu sudah mulai mengenal dia lebih detail lagi, sebenarnya dia orangnya sangat terbuka gitu ya. Hanya saja dia nggak mau terlalu menceritakan detail tentang personalitinya dia kepada seseorang yang intinya itu baru dia kenal. Ya, nanti takutnya ya, lo baru kenal tapi kok udah kayak gitu sih ke aku gitu ya, kok udah terbuka gitu aja. Nah, dia lebih menjaga keperasaan itu sih. Tetapi saat kamu benar-benar sudah mengenal sosok pribadi dia, sebenarnya dia ini orangnya sangat terbuka ya, dia orangnya suka dengan kejujuran dan dia orangnya transparan. Di sini orangnya tuh baik cowok maupun cewek sama ya, orangnya sedikit sensitif dan baperan. Tetapi apabila kamu mampu menjaga ucapan kamu, perkataan kamu, lebih bisa menghargai perasaannya, tentu orang ini akan jauh lebih merasa nyaman daripada seseorang yang intinya tuh nggak tahu nih gitu ya, bahwa nih orang tuh sebenarnya baperan gitu ya, nih orang nggak tahu perasaan dia gitu ya, kayak masih aja nyakitin. Nah, itu jauh membuat dia nggak nyaman. Tapi apabila kamu tahu bagaimana cara memperlakukan dia secara tepat, aku yakin bahwa orang ini tuh bakal bucin banget sih sama kamu. Karena saat ini aja dia sangat merasa nyaman ada di samping kamu. Bahkan nggak ingin ya terjadi perpisahan antara dia dan kamu. Karena keinginan dia ingin selalu bersama kamu setiap saat dalam susah maupun duka. Dan terlihat ya sisi ketulusan, walaupun mungkin beberapa di antara kamu ada yang masih sedikit ragu sama cintanya dia ke kamu, tapi dia kedepannya akan lebih menunjukkan bahwa aku ini serius, sangat berbeda daripada masa lalu kamu gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia yang terjerat cinta karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya? Siapakah dia yang terjerat cinta karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya? Oke. Dia adalah seseorang yang menurut aku tuh kamu dan dia kayaknya berada di satu circle gitu ya. Lebih kuat kayaknya di satu circle kerjaan, satu circle tempat kuliah, tempat kerja gitu ya. Karena aku ngerasa kamu dan dia ini sepertinya sering berinteraksi ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Gitu ya. Di balik sisi diamnya dia, tersimpan arti sebuah cinta yang sangat besar kepada kamu. Walaupun mungkin sebagian di antara kamu nggak bisa merasakan, tapi sebenarnya apabila kamu bisa lebih dekat lagi sama dia, terlihat bahwa orang ini tuh terjerat cinta gitu ya, terjerat cinta karena pesona kamu. Kenapa demikian? Karena dia bisa melihat ya, dalam artian tuh kamu ini berbeda, kamu orangnya mandiri, kamu orangnya dewasa, memiliki prinsip dan pendirian yang secara nggak langsung tuh membuat dia jadi tergila-gila sama kamu, terjerat cinta karena pesona kamu gitu. Dia ini orangnya jujur li ya, dia ini orangnya perhatian banget ya. Dia ini juga orangnya tuh suka berjuang ketika seseorang yang dia sayangi layak untuk dia perjuangkan. Dan dia juga orangnya itu kayak orang yang bisa dibilang tuh dia nggak mau membagikan kisah kesedihan dia kepada siapapun ya, baik teman ataupun seseorang yang dia sayang. Kenapa? Ya karena bagi dia ini adalah beban dia yang nggak harus semestinya dia ceritakan kepada siapapun. Dan orangnya mandiri, bijaksana gitu ya. Dalam artian tuh ya dia
sudah terbiasa bisa menyelesaikan masalah yang dia selesaikan sama diri dia sendiri tanpa harus meminta bantuan dari orang lain. Di saat dia meminta bantuan sama kamu, itu artinya dia benar-benar sudah berada di posisi yang kritis, yang artinya ya dia udah nggak kuat lagi nih gitu ya. Jadi dengan sangat terpaksa dia meminta bantuan sama kamu gitu. Kalaupun dia nggak meminta bantuan, dia masih kayak keep silent gitu ya. Ya berarti orang ini tuh dia merasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Terus di sini tuh orang ini tuh diam-diam suka ngasih perhatian ke kamu, ya, entah perhatian besar, entah perhatian kecil. Yang jelas kayaknya orang ini sering banget ya ngasih perhatian-perhatian kecil ke kamu. Dan terkadang tuh bikin kamu ngerasa tanda tanya, sebenarnya apa sih dibalik perhatian kamu? Apakah ada udang di balik batu, atau memang ini tulus dari diri kamu? Menurut aku sih benar-benar tulus ya, dari hati, karena memang basically dia ini orangnya mencintai gitu ya. Di satu sisi ya dia karena memang dia sayang sama kamu gitu ya. Kita lihat lagi, siapakah dia ya yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Dia adalah seseorang yang menurut aku tuh sering memancing konflik sih antara kamu dan dia gitu ya. Kamu dan dia sepertinya tuh kayaknya sudah terikat sama sebuah kedekatan atau hubungan gitu ya. Tetapi kamu dan dia ini masih sering ya ada perbedaan pendapat, beda pemikiran gitu ya. Masih belum bisa mengimbangi satu sama lain, dan itu yang menyebabkan antara kamu dan dia jadi sering crash, sering berantem gitu ya. Padahal masalahnya kecil, bisa jadi besar. Tetapi walaupun demikian, Clarissa bisa merasakan bahwa orang ini tulus dalam mencintai kamu. Buktinya sebesar apapun ya perdebatan yang kalian hadapi, orang ini tuh nggak ingin adanya perpisahan antara kamu dan dia. Misalkan kamu memilih meminta berakhir sama dia, orang ini akan tetap berat ya, nggak ikhlas melepas kamu. Dia inginnya bertahan sama kamu. Kenapa demikian? Karena rasa sayang, cinta dia besar ke kamu. Karena orang inilah yang diam-diam tuh terjerat karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya. Kadang orang ini tuh dia nggak bisa dewasa, terkadang gitu ya. Tapi kadang juga orang ini tuh bisa jadi pribadi yang benar-benar membackup kamu gitu ya, di saat kamu down, di saat kamu rasa sedih. Orang ini tuh kayak mampu banget mengurangi beban kesedihan kamu gitu, walaupun hanya sebatas dia dengerin cerita kamu, dengerin curhatan kamu. Tapi jujur Li ya, itu mampu membuat kamu kayak jadi lebih ngerasa tenang, lebih ngerasa fresh. Kenapa demikian? Ya karena dia nggak mau kehilangan kamu, karena kamu adalah satu-satunya seseorang yang sangat berharga di dalam hidupnya dia selain keluarga dan ortunya dia. Jadi seperti itu. Aku ngerasa bahwa sebenarnya tuh bisa dibilang dia ini orang yang terlalu sayang gitu ya, terlalu sayang banget sama kamu. Tetapi terkadang tuh kamu juga ada sisi kerasnya sih gitu ya, ada watak kerasnya juga. Sedangkan dia juga sama, dia juga ada sedikit perwatakan keras, sehingga keras ketemu keras ya terjadi konflik gitu ya. Karena kamu itu tipikal seseorang yang kayak ketika pendapat kamu nggak didengarkan sama dia, atau mungkin dia nggak pernah mendengarkan nasihat kamu, pasti emosi kamu langsung bergejolak gitu. Begitupun juga dia gitu. Ketika dia mendengarkan suatu nasihat yang menurut dia tidak sefrekuensi dengan keinginan dia, pasti juga akan ada gejolak. Jadi itu adalah salah satu hal penyebab konflik yang sering terjadi antara kamu dan dia. Tapi jujur Li, secara garis besar ya dia sangat berharap bahwa di masa yang akan datang kamu bisa jadi miliknya dia seutuhnya gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu?
Jika dilihat dari energi kartunya, aku ngerasa dia ini sosok seseorang yang sangat penyabar. Dia orangnya bisa jadi pendengar yang terbaik buat kamu, dan kamu sama dia sepertinya saling berinteraksi lewat telepon, lewat VC, lewat chat gitu ya. Memang secara garis besar antara kamu dan dia di sini ada perbedaan jarak ya. Dia berada di tempat yang jauh, sedangkan kamu juga berada di tempat yang jauh. Karena kamu dan dia terpisahkan oleh ruang jarak dan waktu. Tetapi cinta dia ke kamu tak terbatas karena dia terjerat oleh pesona cinta kamu, gitu ya. Di sini tuh aku melihat ya bahwa dia ini sebenarnya tipikal seseorang yang menurut aku tuh suka dimanja, suka diperhatikan walaupun jarang ngasih perhatian. Dan orang ini juga menurut aku tuh dia tipikal seseorang yang main perasaan, baik cowok maupun cewek sama. Bukan lebih ke arah baper sih, ya mungkin jatuhnya ke baper kali ya, tapi kalau dia itu lebih ke arah main perasaan tetapi tak terungkapkan. Misalkan kamu ada salah kata sama dia gitu ya, dia nggak langsung ngambek, tapi dibalik diamnya dia, dibalik cueknya dia ada rasa kekecewaan. Itulah dia gitu. Beda kan kalau orang baper tuh mungkin dia masih bisa mengungkapkan, ih kamu kok gini sih, berarti kamu nganggap aku kayak gini ya gitu, berarti selama ini aku bukan yang terbaik buat kamu, misalkan kayak gitu. Tapi kalau dia beda, karena di saat mungkin kamu ada salah kata yang menyinggung batin perasaannya, ya aku ngerasa bahwa orang ini tuh langsung cuek, langsung diem gitu ya, langsung dingin sikapnya, yang artinya memang ada sesuatu hal yang mungkin secara tidak kamu sengaja kamu telah menyakiti perasaannya. Terus dia ini juga, dia tipikal seseorang yang menurut aku slowly ya, agak lemot gitu. Agak lemot tuh apa sih? Ya menurut aku tuh kayak agak lemot dalam menjalani sebuah hubungan. Jadi kayak kamu ngerasa deh, di awal kamu kenal sama dia, sampai sekarang ya hubungan kamu itu yang gini-gini aja. Kadang berantem, kadang baik gitu ya. Kadang dia ghosting, kadang dia enggak gitu ya. Kadang dia ngangenin, tapi kadang dia juga bisa menjadi pribadi yang sangat menyebalkan. Nah, jadi bisa dibilang tuh gambarannya kayak gitu. Tapi ya orang ini tuh nggak bisa hidup tanpa kamu gitu. Sedetik pun dia nggak akan bisa, karena dia ngerasa bahwa batin dia itu selalu terkoneksi sama batin kamu. Sejauh apapun kalian terpisah oleh ruang jarak dan waktu, ya orang ini akan selalu mengingat kamu setiap detik, setiap waktu ya, seumur atau sepanjang hidupnya dia gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, aku ngerasa bahwa orang ini tuh terjerat sama pesona kamu nggak akhir-akhir ini loh, tapi dalam kurun waktu yang menurut aku tuh udah cukup lama. Di saat pertama kali dia ketemu sama kamu, walaupun kalian belum saling kenal, di saat itulah dia seolah langsung menentukan hati dia kepada kamu, dan seolah-olah ya kamulah seseorang yang mampu menjerat cintanya dia gitu. Memang sih di sini tuh aku ngerasa kamu dan dia ada perbedaan usia ya, perbedaan sifat juga ada. Kemudian dia ini juga orangnya tuh hampir sama ya sama The Empress. Dia ini orangnya tuh gampang-gampang susah ditebak gitu ya. Apa yang menjadi kemauan dia, apa yang menjadi hal yang paling tidak dia sukai gitu. Karena pernah sih orang ini tuh diam-diam tuh kayak cemburu-cemburu gak jelas, diam-diam ngambek-ngambek gak jelas sama kamu gitu. Bukan karena dia gak cinta, semata-mata karena dia takut aja kehilangan kamu. Karena bagi dia kamu adalah sosok seseorang yang mampu membuat hati dia terjerat sama kamu gitu. Dia ini orangnya pekerja keras, walaupun sedikit manipulatif. Ya, jadi di balik sisi kerja kerasnya, sisi kurangnya dia itu orangnya
ya dia mungkin pernah nggak jujur sama kamu sih gitu ya. Entah nggak jujur masalah perasaan dia, atau mungkin ada sesuatu hal yang dia tutup-tutupi. Karena di sini tuh kayaknya ada rahasia besar yang masih belum terungkapkan ya. Yang jelas bukan ngebuat kamu ilfil sih, enggak gitu ya. Tapi aku ngerasa bahwa dia memiliki alasan lain gitu. Terus di sini tuh dia ini juga orangnya tuh apa ya? Dia suka memanfaatkan situasi sih. Dalam artian tuh dia ini orang yang paling pinter banget bikin kamu nyaman gitu. Karena orangnya tuh tahu timing yang tepat untuk dia masuk di dalam batin kamu gitu. Karena aku ngerasa bahwa di saat kamu sedang down, sedang sedih, orang ini selalu ada ya, berkontribusi sama kamu untuk menghibur kamu, untuk dengerin curhatan kamu ya, untuk membuat kamu biar nggak sedih lagi. Tahu banget ya cara dia memperlakukan kamu secara tepat, sehingga akhir-akhir ini kamu tuh dibuat kepikiran terus sama dia. Padahal di awal tuh kamu nggak pernah kepikiran bakal sejauh ini ya antara hubungan kamu dengan dia. Tapi lama-lama semakin alurnya diikuti, semakin ketarik pula energi kamu gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia yang terjerat cinta karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya? Siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya? Aku melihat dia adalah seseorang yang menurut aku tuh kamu saat ini sedang deket sama dia. Tapi jujur Li, kayak kamu itu masih belum bisa ngerasa yakin 100% sama ketulusan cintanya dia. Padahal ya orang ini tuh kayak udah ngerasa bahwa dia terjerat cinta sama kamu. Bahkan dia ingin serius gitu ya, ingin menjalani kehidupan cinta lembaran baru yang lebih indah bersama kamu gitu ya. Tapi jujur Li gitu ya, kamu itu kayak masih belum ngerasa yakin aja gitu ya. Kayak kesannya itu ada sesuatu hal yang membuat kamu jadi kayak masih belum ikhlas menerima dia apa adanya gitu. Entah karena dia nggak jujur, entah karena dia nggak bisa terbuka sama kamu, atau mungkin ada faktor urusan tertentu yang memang kayak membuat kamu jadi kesannya itu masih ngeganjel gitu loh. Secara garis besar sih dia sebenarnya ingin ya memberikan semua harapan dia ke kamu. Tapi di satu sisi beberapa di antara mereka itu juga kayaknya dia tipikal seseorang yang sangat hati-hati dalam langkah gitu ya. Jadi sangat dia perhitungkan, apakah kamu ini mirroring banget sama aku gitu ya. Apakah kamu juga tulus mencintai aku, atau jangan-jangan ya kamu ini hanya main-main aja gitu. Karena beberapa di antara kamu tuh ada yang kamu nggak yakin sama dia gitu. Ada juga yang dia ini kayaknya masih belum yakin sama kamu, sedangkan kamu udah merasa yakin gitu ya. Dan ini akan menjadi sebuah proses cinta yang menurut aku tuh lumayan panjang. Tapi hasil yang akan kamu dapatkan juga, kamu bakal bahagia sama dia. Kenapa? Ya karena kalian tuh kayak melewati proses kedekatan yang bener-bener rumit, yang mulai dari kamu kayak masih belum yakin, kemudian kamu tiba-tiba yakin, mulai dari kamu yang kayak masih, nih orang kok kayaknya masih ada sesuatu hal yang lo sembunyiin sih gitu ya, sampai pada akhirnya ya kamu udah ngerasa lega gitu ya. Sampai pada akhirnya ya dia bener-bener nggak ingin melepaskan ikatan dia kepada siapapun gitu, karena dia merasa takluk dan terjerat sama cinta dia ke kamu gitu. Dan di sini untuk bottom of the deck-nya itu ada Eight of Wands. Jika dilihat dari energi kartunya, di sini ada Eight of Wands yang menggambarkan bahwa di antara mereka itu sebenarnya kayak ingin berencana ya, ingin berencana menyiapkan batin dia, kematangan pikiran dia, baik finansial maupun kondisi perasaannya gitu ya. Karena dia kedepannya sepertinya ingin memutuskan untuk bisa hidup bersama kamu selamanya. Kenapa? Ya karena mereka sudah mempertimbangkan bahwa kamu adalah seseorang yang menurut dia
ngertiin dia banget gitu ya, pemikirannya dewasa, mandiri, kamu nggak suka menggantungkan diri terhadap orang lain, sehingga secara nggak langsung tuh membuat dia jadi terjerat karena pesona kamu gitu. Karena bagi mereka, ya kamu ini berbeda daripada seseorang yang mungkin dulunya pernah dia kenal gitu ya, ya mungkin cuma mau duitnya aja, materinya aja, atau mungkin memanfaatkan sesuatu. Tetapi kamu ini orangnya berbeda, bener-bener tulus gitu ya. Dari kebaikan kamu, dari perhatian kamu, rasa sayang yang kamu tunjukkan ke dia, yang secara nggak langsung tuh membuat dia jadi kayak ngerasa terjerat bahwa kamu adalah seseorang yang memang aku harapkan dan aku impikan selama ini. Tapi yang saya rasakan ya di sini tuh juga proses gejolak kalian untuk menggapai kebahagiaan tuh juga cukup banyak ya. Asalkan kalian sama-sama sabar, sama-sama bisa saling menguatkan, aku yakin bahwa kalian pada akhirnya akan bersatu dalam ikatan yang membahagiakan. Jadi seperti itu. So, saat ini nikmati aja proses kedekatan kalian. Baik kamu yang baru dekat, baru kenal, ataupun udah jadian, nikmati aja. Karena semakin lama kamu mengenal dia, kamu akan semakin tahu mana sisi baik dan sisi buruknya dia. Sehingga kamu nantinya nggak akan kaget ketika dia terjadi A, terjadi B, dia kok gini, dia kok gitu. Karena kamu sudah memahami betul bagaimana karakter dia, gitu. Terus kita lihat lagi, siapakah yang terjerat cinta karena pesona kamu? Siapakah dia yang terjerat cinta karena pesona kamu? Ya, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh dia hadir di dalam kehidupan kamu bukan untuk mempermainkan perasaan kamu, melainkan ya dia terjerat sama kamu dan dia berharap bahwa kedepannya kamu juga serius sama dia gitu. Karena aku pun serius sama kamu gitu ya, dan aku nggak ingin gitu ya, aku udah serius sama kamu tapi kamu nggak serius sama aku gitu. Karena ya tujuan aku hadir di dalam kehidupan kamu, aku ingin gitu ya membawa kamu ke masa depan hubungan yang lebih baik dan lebih indah gitu. Terus Six of Atmas tuh aku ngerasa bahwa dia ini sangat terjebak banget ya sama daya tarik pesona kamu, yang mungkin kamu tuh ngerasa bahwa diri kamu itu biasa banget gitu, tapi beda dari sisi pandangnya dia. Karena orang ini tuh bisa melihat sisi ketulusan gitu ya. Mungkin ada sisi yang gak dimiliki orang lain, yang membuat dia jadi merasa terjerat cinta dan bucin banget ke kamu gitu. Terus di sini juga terlihat ya, ada energi kekuatan cinta yang sangat besar di balik hati yang tertutup. Yang artinya apa? Ya mungkin kalau kamu melihat dia secara kasat mata, ya orang ini tuh kayaknya ya sayang hanya sekedar sayang banget, cinta hanya sekedar cinta yang biasa gitu ya. Tapi sebenarnya jika kita lihat dari energi lubuk hati dia yang paling dalam, kekuatan cinta dia ke kamu ini kekuatan cinta yang sangat besar. Bahkan mengalahkan siapapun yang dulu pernah menjalin hubungan sama dia. Karena ya dia saat ini cukup merasa nyaman banget gitu ya, ingin menjalani kisah cinta yang indah kedepannya bersama kamu gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia yang terjerat cinta karena pesona kamu? Siapakah dia yang terjerat cinta karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya? Siapakah dia yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu? Di sini ada Six of Wands. Dia ini orangnya menyenangkan, ya. Orangnya humble, mudah beradaptasi gitu ya. Misalkan kamu kenal sama dia, padahal kenalnya barusan, tapi kayaknya kamu udah ngerasa kenal pribadi dia ini udah cukup lama banget. Karena orang ini humble, orangnya mudah beradaptasi, sehingga antara kamu dan dia itu nyambung gitu ya, nyambung, satu frekuensi, satu pemikiran gitu. Dia ini kayaknya seumuran sama kamu. Kalaupun ada perbedaan, ya aku ngerasa perbedaannya sih nggak terlalu signifikan ya. Mungkin beda 1, 2, 3, 4 tahun gitu ya. Ya nggak perbedaannya jauh, bisa lebih muda, ya bisa lebih dewasa. Tapi perbedaannya nggak terlalu terpaut, cukup jauh gitu ya. Yang jelas tuh orang ini ya, yang membuat dia terpesona sama kamu tuh ya menurut dia adalah cara kamu memperlakukan dia, yang menurut dia itu sangat berbeda gitu ya. Karena menurut aku tuh kamu orangnya dari segi pemikiran tuh memang udah matang
Dan kamu pun juga sebenarnya tipikal seseorang yang sudah cukup matang apabila ada seseorang yang benar-benar seriusin kamu, misalkan ngajakin kamu merit gitu ya. Kamu sudah memiliki pondasi tersebut ya, sudah memiliki foundation tersebut, sehingga membuat dia yakin bahwa kamu ini orangnya sangat memiliki potensi untuk bisa diajak menjalani komitmen yang benar-benar serius gitu. Jadi nggak main-main aja. Karena memang ya dia pun berambisi gitu ya. Pengen banget cepet-cepet menikah gitu. Terus kita lihat lagi, siapakah dia yang terjerat cinta karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya. Oke. Kita ambil yang paling bawah. Beberapa di antara mereka memang yang saya rasakan tuh ada ya yang karakternya tuh suka banget ghostingin kamu. Dia orangnya suka datang dan pergi bagaikan menjalani cinta yang tak pasti gitu. Karena ya sebenarnya kamu itu kesel banget sih sama dia gitu. Karena kenapa sih lo ini makin lama kok nggak bisa dewasa, makin lama kok kamu ini masih sering kayak siluman ya gitu, sering ghosting, sering datang dan pergi gitu ya. Padahal kamu itu orangnya realistis gitu, kamu itu orangnya suka kepastian gitu. Kalau memang dia benar-benar sayang sama kamu, ya kamu mau gitu ya menjalani hubungan sama dia. Tetapi ketika dia hanya ingin mempermainkan perasaan kamu aja, lebih baik kita bubaran aja gitu. Karena sejujurnya gitu ya, jujurly kamu itu orangnya sangat realistis banget gitu. Jadi kalau dia hanya main-main aja sama kamu, lebih baik bebe aja gitu. Karena bagi kamu batin atau perasaan tuh bukan permainan gitu ya. Cinta itu bukan permainan, tapi keseriusan gitu ya. Tetapi kalau memang tujuan kamu tulus sama aku, ya kamu harus bisa menunjukkan sisi kedewasaan kamu, bukan ketidakbijaksanaannya kamu gitu. Karena menurut aku ya orang ini tuh terkadang juga suka lari dari permasalahan. Ketika kamu ingin menjelaskan, misalkan kamu dan dia sedang ada konflik, dia lebih memilih silentin kamu, diemin kamu, nggak ngejawab chat kamu, nggak ngebales gitu ya chat kamu atau ngangkat telepon kamu. Nah itu yang dinamakan dia tuh kayak seolah lari dari permasalahan. Dan menurut aku tuh sebagian di antara kamu saat ini tuh ada banget yang sedang dighostingin sama dia. Kamu nggak tahu letak salah kamu di mana ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ya dia nggak ada kabar gitu aja. Di saat kamu udah mencintai banget sama dia. Dan di sini tuh aku ngerasa bahwa sebenarnya di balik sisi nggak bijaksananya dia, nggak bisa dewasanya dia yang selalu ghosting, orang ini tuh amat sangat merasa takut kehilangan kamu gitu. Karena ya cukup kamu aja seseorang yang bener-bener sekuat badak ya batin kamu gitu. Dalam artian tuh se-ghosting apapun dia, seburuk apapun dia, kayak kamu itu masih tetap bisa bertahan sama dia. Karena nggak semua orang gitu ya bisa betah menjalani hubungan sama seseorang yang mungkin nggak pasti, yang masih suka ghosting, masih suka datang dan pergi silih berganti gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia yang terjerat cinta karena pesona kamu? Wow. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang menurut aku diam-diam dia udah mempersiapkan masa depan dia bersama kamu gitu. Saat ini dia sepertinya sedang berdealing sama kamu gitu. Walaupun jaraknya dia jauh, tapi orang ini tuh selalu tahu loh apa yang kamu lakukan gitu. Jadi walaupun kamu nggak pernah ngomong sama dia, tapi kayak orang ini tuh kayak ngerasa banget, tahu banget apakah kamu sedang sedih, bahagia gitu ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu sembunyikan. Dia orangnya tuh sangat intuitif ya, intuitif dan spiritualis gitu. Terus dia orangnya juga sederhana dan apa adanya. Jadi ketika dia sayang sama kamu, ya dia menyayangi kamu apa adanya gitu ya. Dia terjerat sama pesona kamu bukan karena fisiknya kamu gitu ya, tetapi karena kamu juga bisa menerima ke apa adanya dirinya dia gitu. Terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak masih memandang seseorang tuh dari segi fisikly gitu ya, cakep, ganteng, cantik gitu. Tapi kamu ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh nggak melihat hal itu dulu. Yang terpenting tuh kamu setia nggak gitu, kamu bisa jaga hati nggak gitu, kamu bisa diajak serius komitmen nggak. Kalau bisa ya udah ayo gitu. Kamu tipikal seseorang yang seperti itu, sehingga membuat dia itu jadi kayak merasa berkesan, ingin sekali gitu ya dia kedepannya membuka
gitu ya, masa depan yang baru bersama kamu, yang tentunya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia ini tipikal seseorang yang hangat ya, bisa dibilang tuh ya, dibilang romantis ya romantis gitu, tapi nggak over juga sih romantisnya gitu. Romantis yang masih wajar-wajar aja. Misalkan dia masih sering memperhatikan kamu, dia masih peduli sama kamu, dia suka nanya-nanya kabar kamu, keluarga kamu gitu. Karena ya dia merasa bahwa kamu adalah masa depan hidupnya dia gitu. Kita lihat lagi. Siapakah yang diam-diam terjerat cinta karena pesona kamu dan tulus mencintai kamu selamanya? Mungkin sebagian kecil ya di antara mereka, dia ini orangnya yang sudah berkeluarga, sudah memiliki pasangan sah atau mungkin seorang pacar gitu. Tapi sebagian kecil, nggak semuanya. Dan di sini aku ngerasa bahwa orang ini tuh merasa terjerat sama pesona kamu karena ya mereka menganggap bahwa kamu ini sangat jauh berbeda daripada pasangan sahnya gitu. Karena pasangan sahnya itu kayak nggak bisa menghargai dia gitu. Pasangan sahnya itu hanya menilai dia dari sebelah mata, sedangkan kamu itu tulus banget ya mencintai dia, tulus banget menerima apa adanya dia, sehingga secara nggak langsung membuat dia jadi kayak ngerasa terpesona banget sama kamu gitu. Saat ini tuh beberapa di antara mereka ya sepertinya sedang disibukkan sama sesuatu hal, dan kamu saat ini sedang ngerasa khawatir nih orang kemana gitu. Karena biasanya ya kamu sama dia itu komunikasinya intens, tapi belakangan ini atau akhir-akhir ini dia jarang banget on time ya ngebales atau ngangkat telepon kamu. Bukan karena nggak cinta, tetapi aku ngerasa beberapa di antara mereka memang sepertinya harus terfokus sama masalah pekerjaan, sama rumah tangga, atau sama pasangan dia gitu. Sebenarnya dia kangen saat ini, energinya kangen, dia rindu, ingin sekali menghubungi kamu. Tetapi dia menyadari bahwa keadaannya nggak memungkinkan. Jadi apa boleh buat ya, saat ini sabar dulu. Kalau kamu ya udah kalau waktu aku gitu ya udah ngerasa fresh, udah ngerasa longgar buat kamu, ya aku akan melampiaskan kerinduan aku kepada diri kamu gitu. Dia ini memang orang ini memiliki pesona karismatik tersendiri yang nggak dimiliki orang lain gitu. Bisa dibilang dia ini orangnya bukan orang yang stylish banget gitu ya, bukan orang yang mengikuti tren gitu ya, bukan orang yang kekinian banget, tapi orang ini tuh kayak memiliki wibawa karismatik yang nggak dimiliki orang lain, sehingga secara garis besar tuh kayak membuat kamu juga merasa terpesona banget. Wah nih ternyata kayak ini orang sederhana banget gitu ya, tapi pesona dia itu loh kayak nggak bisa buat aku tidur gitu ya, kayak nggak bisa buat aku ngerasa tenang. Kenapa? Ya karena aku ngerasa bahwa orang ini memiliki wibawa yang berbeda. Terus orang ini tuh juga masa lalunya banyak seseorang tuh yang ngejar dia, baik cowok maupun cewek sama ya, suka ngejar-ngejar dia. Tapi seiring berjalannya waktu sih ya aku ngerasa bahwa dia ini orangnya nggak mudah mencintai, walaupun banyak yang suka sama dia, tapi dia nggak sembarangan loh menaruh hati kepada siapapun. Apabila dia merasa nggak cocok ya dia nggak akan lakukan gitu ya. Tetapi apabila dia merasa klik, ya apapun akan dia korbankan ya buat seseorang yang dia kagumi, dia sayangi gitu. Terus ada juga yang terjerat cinta karena pesona kamu. Dia ini orangnya gampang ngambek gitu, baik cowok maupun cewek sama. Gampang ngambek, cemburuan, dia baperan juga, komplit STMJ. Dia ini menurut aku sih dibilang dewasa ya dewasa, dibilang enggak juga enggak gitu, karena berubah-ubah gitu. Ketika sisi dewasanya muncul, kamu pun juga bisa diceramai sama dia, dinasehatin sama dia gitu. Tapi ketika rasa ketidakdewasaannya muncul tuh juga bisa memancing amarah kamu loh gitu. Karena kamu suka serba salah di hadapan dia. Gini salah, ngomong salah, diem pun juga salah gitu. Tapi percaya bahwa sebenarnya tuh orang ini tuh
kayak ngerasa takut kehilangan kamu. Bahkan dia saat ini, mungkin bagi kamu yang saat ini tuh kayak sedang ada problem sama dia, dan kamu nggak komunikasi sama dia, diam-diam tuh orang ini tuh suka masih kepoin kamu gitu loh. Suka kepoin keadaan kamu lewat chat sosmed gitu ya. Melihat-lihat kayak updatean-updatean terbaru kamu. Karena dia nggak bisa tenang sebenarnya. Ingin menghubungi tapi gengsi. Ingin nggak dihubungi tapi dianya gengsi gitu. Tapi aku ngerasa bahwa dia ini terjerat cinta sama kamu gitu loh. Dan aku ngerasa bahwa seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya usianya dia, ya dia pasti bakal berubah gitu ya. Bakal nggak sama seperti pribadi yang sekarang gitu. Jadi ditunggu aja, pasti akan ada momen yang indah yang akan kamu rasakan nanti. Terus juga di sini tuh ada The Lady and the Lord gitu ya. Untuk bottom of the deck-nya, ya di sini tuh antara kamu dan dia sebenarnya adalah dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kenapa? Karena di saat entah kamu atau dia menghilang, kalian berdua itu pasti akan sama-sama saling mencari satu sama lain. Tetapi terkadang tuh beberapa ada yang masih mementingkan pikiran gengsi gitu ya. Sehingga terkadang tuh masalah yang sebenarnya kelar jadi nggak kelar-kelar karena masih mementingkan harga diri, kondisi gengsinya gitu. Tapi aku percaya bahwa di balik ini semuanya mereka itu sayang banget ke kamu, tulus banget ke kamu, bahkan beberapa di antara kamu pun juga aku bisa melihat ya, ada masa depan yang indah antara kamu dan dia, asalkan ya kamu benar-benar bisa menghadapi ujian yang diberikan gitu. Karena ya untuk menggapai kebahagiaan nggak mudah gitu ya, butuh proses yang cukup panjang, tetapi hasil yang akan kamu dapatkan juga maksimal. Jadi seperti itu. Oke, makasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah ngikutin readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading atau mau coaching, kalian bisa hubungi saja kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi bisa teman-teman chat aja ya. Nanti di situ akan ada replay balasannya secara langsung. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe, komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.